Salam prestasi. Salam prestasi. Teman-teman semua, saya Dedi Ratmoyo dan Asya Koto, walaupun dalam bentuk backdrop masih di Royal Host, tempat di mana rumah budaya di sini. Owner dari rumah budaya Bapak Irawan, dan selalu memberikan fasilitas kepada channel Om Dedi, Youth Change Sport Channel. Nah, kali ini kita kedatangan tamu seorang ibu yang sangat istimewa, yang sangat kreatif dan sangat produktif di dalam segala hal, khususnya UMKM. Kita mau tahu betul apa sebenarnya UMKM ini, karena memang kita khususnya Om Dedi belum tahu persis UMKM ini dalam hal apa. Ya tahunya cuma UMKM orang berkumpul kemudian usaha mendirikan bazar, tapi kali ini kita akan kupas tuntas UMKM itu sebenarnya mengenai hal apa yang bisa memberikan suatu produktivitas. Baik, kita akan sapa tamu kita sore hari ini. Selamat sore Ibu Maria. Selamat sore Pak Dedi. Terima Selamat kasih sore semua. Ibu Maria mau hadir di Hadir. rumah Om Dedi, Pak Dedi sama Asya Koto di rumah budaya. Ibu Maria, saya melihat Ibu Maria aktivitasnya banyak sekali dan selalu memberikan motivasi kepada teman-teman yang memerlukan, dan setelah dimotivasi oleh Ibu Maria nampaknya ada hasil. Kegiatan apa sebenarnya yang dilakukan oleh Ibu Maria selama ini? Saya hanya di dalam kuliner Indonesia ya, jadi ada satu wadah perkumpulan yang namanya Aliansi Kuliner Indonesia. Aliansi Kuliner Indonesia. Ya, atau kita singkat KULIN. ULIN. Ya. Jadi KULIN ini terbentuk sebenarnya baru saja, belum lama, baru sekitar 3 tahun yang lalu. 3 tahun. Di Jakarta. Oh, di Jakarta Pusatnya di dibentuknya? Bogor. Pusatnya di Bogor. Pusatnya di Bogor. Ya, pusatnya di Bogor. Nah, kemudian foundernya adalah Bapak Subagio. Bapak Subagio, Iya. Subagio. TH Subagio. Oh, Subagio. Subagio, iya, Subagio ST, dia dari kesenian juga sebenarnya. Tapi dia di bidang kuliner sekarang. Kuliner, Jadi bagaimana kuliner ini juga masuk di dalam seni dan budaya juga gitu. Gitu. Terus kemudian awalnya di Jogja itu terbentuk bulan April kalau nggak salah ya saya. April tahun ini. Tahun ini. Baru belum lama itu di kota Jogja, dan awalnya ada koordinator wilayah. Ya, betul. Terus terbentuk Korda Jogja, Korda Sleman, Korda Bantul. Kota juga ada ya? Korda Kota. Kebetulan waktu itu saya pemimpin ketuanya Korda Kota. Oh. Nah, dari Korda Kota ini saya gerakan lagi, aktifkan para UMKM, gimana nih ngumpulin UMKM supaya mengenal KULIN begitu. Nah, kami buat cooking class ya. Kami buat pembelajaran tentang keuangan UMKM begitu. Kerjasama sama Bank BNI waktu itu, dan sehingga banyak teman-teman yang minat dan masuk di kuliner. Nah, kemudian kami dipercaya kemarin baru saja di bulan awal Juli ya, itu bersama dipercaya oleh Persatuan Ahli Gizi Indonesia. Ya, Persagi, di Hotel Ritz. Untuk mengadakan sedikit bazar UMKM gitu. Sehingga kami harus mengkurator UMKM yang ingin ikut. Gitu. Dan pada akhirnya mereka tertarik untuk masuk ke kuliner Indonesia. Nah, dari mereka inilah saya paham bahwa apa sih kesulitannya UMKM gitu ya. UMKM itu kan usaha
kecil menengah, menengah, ya, ya, betul. yang mikro banget, Betul. yang modalnya mulai dari 0 mungkin rupiah lah dari ya. 0 rupiah, ya nggak mungkin kalau 0 rupiah ya Pak, mungkin dari 100.000 Betul, rupiah betul, sampai betul. itu kalau nggak salah di bawah 1 M, 1 M. ya itu disebut UMKM. Nah, kalau keuntungannya UMKM ini, kalau yang mikro kami dibebaskan oleh pemerintah, kami dibebaskan pajak sekarang. Ya, tuh. Nah, sejalannya waktu saya menjadi ketua UMKM di Ketua Korda, UMKM gimana? di Korda. Di Korda. Hanya beberapa bulan saya langsung menyerahkan kepada sahabat saya untuk dia yang menjadi ketua, karena saya paham anak UMKM sekarang itu banyaknya yang muda-muda. Betul. Nah, saya tuh bukan saya merasa sudah tua, bukan, tapi saya merasa sudah waktunya saya yang ngemong mereka. Saya berikan kepada yang lebih muda. Siapa gitu. Bu itu? Ibu Ima sebenarnya. Bu Ima. Sebenarnya Bu Ima yang berhak di sini. Oh, apa Ibu? Bu Ima aja harusnya. Nah, sejalan waktu Bu Ima menjadi ketua, saya dipilih oleh pusat menjadi penasihat. Kulin. Kulin Indonesia. Indonesia. Jadi boleh menasehati di Jambi, boleh menasehati di Bengkulu kalau memang ada permasalahan. Kebetulan permasalahan itu ada waktu itu pernah juga. Ya, ini suka dukanya UMKM ya, banyak permasalahan, ada pasti permasalahannya, di mana ada saling iri ya, ada saling kepingin jabatan gitu, banyak sekali seperti itu. Nah, bagaimana kita menyikapi mereka semua dengan bijak ya, betul. supaya tidak ada lagi saling clash atau saling menjelekkan seperti itu. Nah, dan begitu juga dengan para anggota UMKM kami itu gimana merangkul mereka ya. Kamu maunya gimana nih? Stylenya gimana untuk pameran, Bu kayak gini Bu. Ya, kita lihat ya tempatnya. Jadi bagaimana berkomunikasi dengan baik dan mengemong mereka, mengikuti kehendak mereka, tapi juga ada batas-batas. Itu. Dan memotivasi mereka yang penting, menyemangati mereka. Jujur, kalau untuk hari pertama Basar saya selalu katakan, hari pertama Basar jangan berharap akan mendapat omset banyak, saya bilang gitu contohnya ya. Jadi itu harus ditekankan dulu sama mereka supaya mereka tidak kecewa. Terus tidak ada kata keluar, kok begini ya panitia, kok begini ya gitu. Nah, itu yang saya menjaganya seperti itu. Dan Aliansi Kuliner Indonesia ini punya visi bagaimana para UMKM itu bisa berkarya di tempatnya sendiri, menjual di tempatnya sendiri, terus sekalian juga naik kelas untuk menjadi produk yang lebih baik lagi untuk ekspor quality. Nah, sehingga di Aliansi Kuliner ini ada sekolah-sekolah, ada bagan-bagan, memang ada khususnya, ada bagian cooking class ada sendiri gitu, terus bagian ada institutnya gitu, seperti itu. Dan ada ada mempelajari tentang catering, tentang kulineri dari luar, dari misalnya dari Afrika, dari luar negeri, masakan Eropa, seperti itu. Ya. Baik Ibu Maria, di dalam Kulin itu atau di dalam UMKM sering timbul permasalahan nggak biasanya? Iya, banyak. Banyak ya? Iya, banyak sekali. Dimulai dari produknya sendiri. Ya. Hasil produksinya, kemudian dari packagingnya sendiri. Itu banyak sekali permasalahan. Ada beberapa UMKM yang belum paham bagaimana sih packaging yang benar untuk menjadi standar UMKM ini bisa dijual gitu. Ya, kemudian setelah packaging ada lagi tentang keuangan ya, keuangan. Jadi biasanya nih UMKM yang masih baru itu memang sangat sulit memilah antara uang UMKM
uang usaha ya, sama uang pribadi. sama uang pribadi. Betul, betul. Kadang-kadang masih rancu. Betul. Dan memang harus ada pelatihan sebenarnya, Betul, ada betul, pelatihan betul, gimana. betul. Kalau uang UMKM ya simpennya di bank sini, di ATM sini. Kalau uang usaha ya uang rumah tangga simpennya di bank lain, sehingga tidak rancu. Ya, rancu. Ya, Itu jadi ada rule of the game-nya nggak? Kalau umpama packingnya harus dengan bahan ini, kemudian harus ini, ada tidak. nggak rule of the game-nya? Tidak, tapi tidak ada peraturan yang ini ya, yang pasti, tapi ya. itu sesuai dengan permintaan saja. Oh. Ada yang untuk packaging ya, ada yang mintanya namanya natural, ya green background. gitu ya. Ada yang kalau memang produk tertentu yang nggak bisa pakai green ya dia harus pakai Natural. plastik gitu ya, betul. sebahan plastik atau mika seperti itu. Tapi kalau untuk bahan-bahan UMKM yang bersifat herbal, nah itu kan perlu packaging yang natural, yang green ya, yang standarnya green namanya ya, gitu. Nah, Ya. itu sekarang kan Cool In udah banyak ya. Udah berapa provinsi Ibu Maria? 20 ya. Wih, 20 teman-teman semua, nggak main-main ya. Berarti Indonesia itu punya Cool In 20. Kuliner Indonesia udah sampai Lampung, Udah sampai Lampung ya. Berarti sampai 20 Jambi, provinsi ya? Ya, sampai 20 provinsi. Bali sudah ada. Oh. Itu dilantik ya? Dilantik, ada pelantikannya. Pelantikannya secara virtual atau offline? Kalau waktu pandemi kemarin ada virtualnya Virtual. ya, tapi begitu kita ya kebetulan Korda Jogja kemarin sudah tidak ada pandemi, sehingga kami dilantik di Jogja. Ritz Hotel kemarin Ritz Hotel, ya, gitu. Dan untuk teman-teman UMKM tidak ada masuk anggota Cool In tidak berbayar. Oh, Ya, nggak namun berbayar. tidak berbayar. Silakan yang ingin UMKM yang ingin bergabung, silakan bergabung di Cool In. Cool In. Tidak berbayar, namun kami menyediakan kartu debit. Misalnya kartu ini kartu keanggotaan sekalian kartu debit. Jadi itu sebenarnya saldo. Nah, itu berbayar karena saldonya itu harus diisi. Betul, 100.000. 100.000 minimal ya. Ya, itu menjadi anggota tetap. Kalau untuk menjadi anggota biasa tidak berbayar dan tetap mendapatkan kartu anggota warna biru. Nah, itu Bu Maria, dengan kita ada member, hak kewajibannya apa Bu Maria? Hak dan kewajiban. Hak anggota itu gini. Kami Cool In memberikan motivasi. Kami memberikan pengarahan pendidikan tentang kuliner seperti Edukasi itu. ya? Ya, edukasi. Kemudian kewajibannya mereka apa? Kewajiban mereka adalah bergabung bersama-sama membesarkan Cool In, menjadi entrepreneur pangan, di negerinya sendiri gitu. Ya, seperti itu. Tuh, teman-teman semua yang ada di UMKM ya, berbondong-bondonglah masuk Cool In, karena di situ ada edukasi bagaimana membuat kita bisa lebih mandiri lagi, dan tentunya kita bisa punya prestasi, khususnya kita berbisnis yang tadi Ibu Maria bicara masalah profesional. Paling tidak kita bisa lebih baik lah, lebih baik dari apa yang ada sekarang. Walaupun sekarang teman-teman UMKM sudah baik, tapi dengan bergabung di Cool In tentunya akan menambah ilmu dan wawasan. Nah, Ibu Maria, dengan Ibu Maria di Cool In, Ibu Maria kan di pusat. Pada Sehat Pusat, tapi saya bertempatnya di Jogja. Jadi Jogja. saya boleh melanglang buana lewat WA. Lewat WA, tapi nggak usah kesana-sana. Lewat WA, jadi kalau ada permasalahan misal di Lampung, dia bisa konsultasi dengan saya, gitu. Atau di Jakarta bisa lah gitu. Rata-rata tuh pengurusnya wanita atau pria, Ibu? Campur, Pak. Campur ya. Pak Subagio itu pintar mengumpulkan orang-orang yang memang di bidangnya gitu loh ya. Jadi ada profesor siapa, ada ibu inilah banyak sekali ini deh ya. Ini ada Ibu
ada Pak Yani Tengker, ada Bapak Oh. Subagio, ada Ibu Tati Mariati, Tati Mariati. ya, Ibu Lanita Somali, ada Dr. Maria Teresia Widyastuti. Wih, banyak nama-nama sekali. besar semua itu. Keren ya, nama-nama besar semua, nama besar Ada chef juga banyak orang kita. Indonesia. Ya. Betul. Ada chef Anti yang besok di Genta ada ikut gabung. demo masak ya, demo chef masak ya. Anti. Gitu. Betul. Terus Bu ya Maria. sangat apa ya, sangat kalau saya ingin memajukan Kulin ini untuk supaya lebih dikenal lagi di Indonesia. semua, terutama untuk para UMKM ya, dan bagaimana UMKM ini bisa naik kelas. Betul. Itu yang penting, bukan cuma naik kelas tapi Ada naik nilai cuan, lah ya. naik cuannya. Betul, naik Cuannya betul. naik gitu. Betul. Seperti itu. Betul. Jadi Bu Maria tertantang untuk itu semua ya. Iya, dan Betul. bagaimana memotivasi mereka. Kalau ada perbedaan pendapat ya Tidak kita biasa lah. rangkul gitu. Betul. Itu hal yang biasa. Biasa ya. Enggak mesti di anggota, di pengurus saja ada banyak. Ada ya, biasa itu. Ya. Nah, Ya, Bu Maria selain UMKM ada kegiatan lain? Ya, kegiatannya bersama Pawon Jogan. Kalau Pawon itu ada Mbak Jogan. Listi, ada Pawon Jogan. Nanti Mbak Listi yang menjelaskan tentang Pawon Jogan. Pawon ya. Jogan itu suatu perkumpulan ibu-ibu yang usianya 18 tahun ke atas. 18 tahun ke atas maksudnya udah lanjut usia. Ibu-ibu yang pralansia dan ya. lansia sebenarnya, tapi masih mau beraktivitas bersama. Betul. Ya seneng-seneng lah gitu, Ya. biar awet nom katanya. Betul. Nah, di Pawon Jogan kemudian ya saya hanya senang saja bagaimana bisa bersama-sama berkumpul, berdiskusi, berbagi. Berbagi apa yang kita bisa ya kita bagi gitu. Itu dia teman-teman semua Bu Maria. Nah, sebelum berakhir Bu Maria, mungkin Bu Maria kan seorang penasihat Kulin. Apa favorit makanannya Ibu Maria? Favoritnya saya. Karena saya aslinya dari Sulawesi Utara, ya saya sukanya masakan Nusantara Manado. Wah. Yang kedua, semua masakan kalau orang dibilang suka bagian pangan ya harus suka sebenarnya. Tidak boleh membedakan. Seperti itu. Kecuali kita tisnya misalnya kita di Indonesia tisnya makan masakan Korea, nah mungkin itu berbeda gitu. Ada suka dan ada tidak suka, kan gitu. Nah, cintailah masakan Indonesia, cintailah masakan Nusantara. Karena budaya dan pangan Nusantara itu sungguh sangat banyak sekali ya. Dan nikmat semua ya. Nikmat semua dari Kalimantan sampai Papua itu makanannya enak semua, nggak ada yang nggak enak. Dari Sabang sampai Merauke itu semuanya enak. Gitu. Ya, makasih Bu Maria. Teman-teman semua, teman-teman dari Manado, ini Bu Maria. Ya pas alhamdulillah juga besok saya 29 berangkat sama tim dari Manado untuk ke Kuala Lumpur bersama keluarga besar Bapak Ibu Stella ya dari Manado. Nanti saya berangkat, kita kumpul di Jakarta. Ini dari Manado, Ibu Stella. Mungkin nanti saya bisa bercerita di pesawat, kita bisa ngobrol hebatnya orang Manado nih kayak gini nih, ya sama dengan Ibu Stella ya. Jadi teman-teman Manado memang keren-keren. Saya juga lama di Manado, cukup lama juga, seminggu di sana. Ternyata makanannya memang semua enak dan enak sekali. Nah Ibu Maria, sebelum kita tutup dialog kita, Bu Maria bisa memberikan inspirasi, motivasi kepada teman-temannya OPD yang ada di luar sana agar lebih semangat, terutama sekali, khusus sekali teman-teman UMKM. Jangan sampai ngelukro, paling tidak fight and fight. Monggo Bu Maria, silakan. Terima kasih teman-teman dan sahabat yang saya cintai. Walaupun kita sudah menjelang usia lanjut, marilah kita tetap semangat di bidang apa saja yang kita sukai, tetap
mempunyai power dan berbagi bersama teman-teman yang lain, selalu berbahagia. Itu saja. Kata-kata yang terakhir sangat menggelitik, berbahagia. Ya, harus itu. berbahagia. Betul. Walaupun sedih, kita harus berbahagia. Betul. Karena bahagia itu adalah bagian daripada iman. Ya, betul. Dengan bahagia itu karena kita bersyukur. Di situ bersyukur, itulah ya. bahagia. Disinilah hebatnya Ibu Maria. Walaupun banyak kadang-kadang permasalahan yang ada, beliau yang ada cuma sukacita. Hidupnya tidak ada duka citanya, tidak ada. Yang ada cuma sukacita, sukacita. Dan kita semua tertantang oleh pemilik Royal House ini, ya Bapak Irawan, selalu menantang semua teman-teman yang ada yang datang ke sini untuk fight. Ya. Ibu Maria, terima kasih sekali atas kehadirannya. Ya, besok saya ingin mencoba cool-in-nya Ibu Boleh, Maria. Kita buat cooking class ya Pak. Siap, gitu. kita akan dipikirkan cooking class. Pas ulang tahun RH ya Pak. Ya, Kita buat siap. cooking class, masakan Nusantara. Ya, kan kita harus bernusantara ria. Teman-teman semua yang ada di Indonesia silahkan datang ke RH Royal House ini akan berulang tahun dan ada cooking class dan semua masakannya masakan Nusantara. Amin, yang pasti nikmat. Nanti bisa ketemu sama teman-teman narasumber yang lain. Ya. Sebelum saya akhiri dialog sama Bu Maria, saya terima kasih kepada anaknya Om Deddy, Asya Koto, kemudian sama kelompok Mogang dan kelompok Jeding Production, tentunya dengan Bapak Irawan selaku owner dari Royal House yang banyak memberikan fasilitas setiap kegiatan Om Deddy. Juga tentunya Indonesian School of Art. Sekali lagi, terima kasih Bu Maria. Terima kasih. Salam prestasi. Salam prestasi. Salam prestasi.